Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mengalami Allah. Apakah Anda semua pernah mengalami Allah, punya pengalaman akan Tuhan? Nah, sebelum itu saya ada sedikit cerita. Alkisah ada seorang bapak namanya Pak Joko. Nggak ada yang namanya Pak Joko kan di sini? Ya, ini cerita fiktif aja ya, tidak menyinggung siapa-siapa. Oke, suatu hari Pak Joko ini terinspirasi untuk melakukan meditasi di tengah malam, tapi uniknya dia memilih tempat yang luar biasa istimewa. Mengapa? Saat itu dia begitu berkobar-kobar ingin meditasi di tengah situasi hidup sehari-hari. Dan tahu tempat apa yang dia pilih? Bukan ke gereja, bukan kemana-mana. Dia memilih untuk bermeditasi di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Tengah malam pergilah dia ke minimarket itu, lalu dia mencari tempat untuk duduk berdoa. Mulailah dia berdoa, dia menegakkan tubuhnya, lalu nafas dengan teratur, lalu dia berdoa di antara kanan ini banyak keripik kentang, sebelah kiri banyak minuman soda, di depan ada freezer es krim, begitu ya. Tapi dia merasa bahwa inilah saya meditasi di dunia nyata. Lalu dia tenang dan dia masuk dalam keheningan, begitu ya. Luar biasa memang Pak Joko ini. Dia merasa bahwa dia sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan di dunia yang senyata-nyatanya. Sampai suatu suatu ketika dia mengalami bahwa tubuhnya itu melayang. Wah, dia pikir, wah, ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Dia mengalami badannya melayang, lalu bergoyang-goyang begitu ya. Kemudian akhirnya dia penasaran, dia buka matanya, apa yang terjadi? Ternyata dia sudah berada di dalam sebuah troli yang didorong oleh satpam. Karena rupanya satpam itu heran lihat ada orang terduduk di situ ya. Jadi satpam kira, wah ini kena angin duduk sampai pingsan kali. Jadi diangkat ke troli lalu segera mau dibawa ke rumah sakit. Ya, saudara-saudariku itu hanya sekedar cerita fiktif saja, tapi untuk mengawali ngobrol-ngobrol kita malam ini, bahwa saya ingin menyatakan bahwa pengalaman Allah itu memang bisa dialami oleh setiap orang dalam berbagai bentuk, dalam berbagai keadaan. Tetapi yang penting adalah bahwa biasanya kalau itu sungguh-sungguh pengalaman akan Tuhan, maka dia akan memberikan efek yang positif secara langsung terhadap diri kita. Ada buah-buah yang positif. Oke, jadi sebetulnya malam ini kita berbicara apa saja. Pertama, kita akan bersama belajar memahami apa yang dimaksud pengalaman akan Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat bahwa ternyata pengalaman akan Tuhan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya bagaimana? Sesudah kita melihat bagaimana tahapan pengalaman akan Tuhan, baru kita akan melihat karakteristik khas pengalaman akan Tuhan itu bagaimana, dan kemudian kita akan melihat buah-buah pengalaman akan Tuhan yang mendalam. Kita masuk ke yang pertama. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman akan Tuhan itu adalah pengalaman ya. Nah, kalau secara umum, pengalaman secara umum itu biasanya diawali dengan kontak, lalu ada kesadaran, kemudian ada kognisi, ada afektivitas, dan ada pasivitas. Nah, kok kayak kuliah ya, ilmiah banget. Oke, saya akan jelaskan satu persatu secara sederhana. Jadi misalnya begini, misalnya kita mendengarkan sebuah musik klasik gitu ya. Nah, ketika kita mendengarkan musik klasik, maka ada kontak antara musik itu dengan telinga kita ya, dengan panca indera, dengan telinga kita ada kontak. Nah, karena ada kontak antara musik dengan telinga kita, maka dari diri kita muncul kesadaran bahwa saya sedang mendengar musik, ya kan? Nah, kemudian sesudah muncul kesadaran bahwa saya sedang mendengar musik, kemudian kognisi kita gitu ya, pikiran kita, pengertian kita memahami, oh saya sedang mendengarkan musik, ada musik yang indah yang saya sedang dengarkan. Nah, sesudah kognitif atau pikiran kita bekerja, lalu afektivitas kita bekerja. Saya suka musik itu.
atau saya bosen dengan musik ini gitu ya, aduh ini musik melo amat gitu ya, atau waduh lagu ini merdu sekali, betul-betul membuat saya terhanyut begitu ya. Afektivitas bekerja. Nah, sesudah itu kemudian pasivitas. Akhirnya sesudah kita mulai merasa senang misalnya dengan musik itu, lalu kita secara pasif menikmati. Kita tidak buat apa-apa lagi, hanya pasif saja membiarkan diri terbuai oleh musik. Demikian juga pengalaman akan Tuhan. Prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama ada kontak ya, ada kontak antara Tuhan dengan kita. Jadi roh Allah dan roh kita, roh manusia itu terjadi kontak. Nah, karena terjadi kontak, maka muncul kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah hadir. Jadi saudara-saudariku, pada saat itu kita betul-betul tahu begitu ya, betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Nah, ketika ada kesadaran itu, maka pengertian kita membuat kita mengerti Tuhan itu hadir bagiku. Tuhan itu mengasihi aku. Tuhan ada bagiku. Nah, kemudian afektivitas kita bekerja. Kita mungkin merasa tenang, merasa semakin mencintai Tuhan, merasa damai begitu ya. Dan kemudian pasivitas, artinya kemudian kita pasif, membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Nah, itu kurang lebih terjadinya pengalaman akan Tuhan seperti itu. Nah, sekarang mari kita bersama memahami apa yang dimaksud dengan pengalaman akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin muncul pertanyaan, apa iya ya kita ini manusia biasa bisa mengalami Tuhan? Betul nggak sih begitu ya saudara-saudari? Saya jawab bisa, sungguh-sungguh bisa. Tahu dari mana? Dari kitab suci. Ada banyak kisah di kitab suci, manusia sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Contohnya, Musa, dia bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Contohnya lagi, Nabi Elia, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah-kisah ini kita melihat bahwa pengalaman akan Tuhan itu bukan sesuatu yang spektakuler. Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai dalam keheningan. Nabi Elia ketemu Tuhan di Gunung Horeb juga di dalam keheningan ketika angin sepoi-sepoi basah. Nah, ketika ada gempa, ketika ada api, di situ Elia tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika tidak ada apa-apa, hanya angin sepoi-sepoi basah, disitulah Elia berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara-saudariku, di sini kita lihat bahwa pengalaman akan Tuhan itu bukan sesuatu yang heboh, sesuatu yang spektakuler, itu bukan begitu ya. Pengalaman akan Tuhan itu bukan fenomena yang luar biasa. Jadi bukannya vision misalnya ya. Misalnya kita mendapatkan vision Yesus tersenyum pada kita gitu. Bisa jadi itu sungguh-sungguh nyata, bisa jadi. Tetapi bisa dibilang itu hanya penghiburan rohani. Artinya begini, ketika kita mendapatkan vision, kita melihat Yesus tersenyum kepada kita, itu kan kita menggunakan imajinasi kita, begitu ya, menggunakan daya-daya batin kita. Nah, jadi pada saat itu sebetulnya yang muncul Yesus yang tersenyum di depan kita itu adalah bayangan kita tentang Yesus yang sedang tersenyum kepada kita. Sementara Yesus sendiri melebihi vision yang ada. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah semua indera-indera kita, mata, telinga, kulit, ya, lidah, semua yang ada di kita itu tidak bisa menangkap Tuhan. Karena Tuhan itu melampaui pengertian kita dan melampaui indera-indera kita. Tidak bisa menangkap dalam arti mata kita tidak bisa melihat Tuhan, begitu ya. Tidak bisa menangkap dalam arti tidak bisa melihat Tuhan. Telinga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Pikiran kita tidak bisa mengerti Tuhan seutuh-utuhnya. Jadi Tuhan itu melampaui pengertian kita, juga melampaui seluruh indera-indera kita. Karena itu pengalaman akan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang heboh begitu ya. Karena baik pikiran kita maupun indera-indera kita tidak bisa menangkap
Kalau kalau kita bisa menangkap, mungkin kalau misalnya kita merasa heboh, itu berarti kita bisa menangkap gitu ya. Jadi misalnya kita lihat kembang api spektakuler gitu, ya, kita merasa wah luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Karena mata kita bisa lihat, telinga kita bisa mendengar suaranya yang gegap gempita begitu ya, sehingga kita merasa wah ini luar biasa spektakuler begitu. Tapi pengalaman akan Tuhan itu tidak pernah spektakuler karena dia melampaui pengertian kita dan melampaui indera-indera kita. Karena itulah pengalaman akan Tuhan ini biasanya dialami dalam keheningan. Jadi bisa dikatakan bahwa pengalaman akan Tuhan itu bukan persepsi indrawi langsung. Persepsi indrawi langsung dalam arti karena indera-indera kita tidak bisa mendeteksi Tuhan, begitu ya, tidak bisa menangkap Tuhan. Jadi bersifat langsung, pengalaman akan Tuhan itu sungguh-sungguh bersifat langsung, tapi non fisik gitu ya, tidak bersifat fisik ya, bukan physical thing gitu ya, bukan sesuatu yang bersifat fisik. Jadi Tuhan itu tidak bekerja di indera-indera kita, Tuhan bekerja di dalam roh kita. Karena itu kita tidak merasa apa-apa. Indera kita tidak merasa apa-apa karena Tuhan itu bekerjanya di dalam roh kita, bukan di indera kita. Dan pengalaman akan Tuhan itu juga bukan proses penalaran intelektual. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita baca Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, lalu kita membayangkan Yesus sebagai gembala gitu. Terus kita sebagai anak domba duduk di kakinya di padang rumput yang hijau gitu ya. Terus ada aliran sungai yang jernih. Itu kita bayangkan semua dan kita merasa so happy gitu ya, kayak ketemu sama Tuhan, gembala kita. Itu bagus-bagus saja, tapi itu bukan Tuhan. Itu adalah bayangan kita tentang Tuhan gitu. Tuhan sendiri jauh melebihi bayangan kita itu. Jadi yang kita ketemu itu adalah proses penalaran kita. Jadi pengalaman akan Tuhan itu bukan proses penalaran intelektual. Dan kalau itu sungguh-sungguh nyata pengalaman akan Tuhan, itu akan memberikan efek langsung yang dihasilkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Oke, semoga Anda tidak semakin bingung ya. Saya tetap berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin, tapi nanti kalau bingung nggak apa-apa, bisa ditanya di akhir. Nah, jadi pengalaman akan tuh biasanya seimbang. Ya. Jadi kita jangan skeptis bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Pengalaman akan Tuhan itu nggak mungkin. Ya Tuhan ada sih, ada di kitab suci. Tapi kita ini udah nggak mungkin lah mengalami sentuhan-sentuhan Tuhan. Nggak mungkin akan ada pengalaman akan Tuhan. Itu skeptis ya. Itu adalah pernyataan yang salah. Tapi juga salah kalau sebaliknya. Kita ngalami apa-apa juga dikit-dikit itu, wah Tuhan datang begitu ya. Jadi saya beri contoh nih, misalnya kita lagi doa, lalu kita melihat sinar yang terang benderang gitu ya. Nah, lalu kita bilang itu Tuhan begitu. Padahal belum tentu. Bisa jadi memang lampu sorot yang luar biasa, jadi itu sesuatu yang memang fisik gitu ya, bisa bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi bisa jadi itu adalah vision gitu. Bisa jadi juga memang datang dari Tuhan, bisa jadi juga datang dari roh jahat, bisa jadi juga datang dari diri kita sendiri karena saking kepinginnya mengalami sesuatu begitu ya. Nah, tapi lepas dari itu, walaupun dari Tuhan sekalipun, tapi itu bukan Tuhan. Itu hanya penghiburan rohani kalau itu dari Tuhan. Atau itu hanya tipuan kalau itu dari setan. Atau itu hanya khayalan kalau itu dari diri kita sendiri. Yang jelas Tuhan itu lebih dari itu semua. Makanya kita harus seimbang, kita tidak bisa bersikap skeptis, nggak mungkin kita punya pengalaman akan Tuhan, dan juga tidak bisa terlalu fanatik terima semuanya tanpa sikap yang kritis. Oke, sesudah kita mencoba memahami apa yang dimaksud pengalaman akan Tuhan, sekarang kita akan belajar bahwa pengalaman akan Tuhan ini ternyata ada tahapannya. Yang pertama panggilan awal, kemudian yang kedua pengalaman lanjutan,
Lalu yang ketiga, sentuhanistik. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari panggilan awal. Oke, saudara-saudari yang terkasih, panggilan awal ini adalah ketika Tuhan menumbuhkan kerinduan di dalam hati kita ya untuk berdoa. Itu adalah panggilan awal, suatu panggilan yang halus, panggilan yang lembut begitu. Panggilan ini bukan secara fisik ya, kita tidak bisa mendengar secara nyata dengan telinga kita. Tapi panggilan ini merupakan kerinduan yang menarik kita untuk berdoa. Jadi saya ingat cerita dari seorang teman. Teman ini dia kerjanya di laboratorium begitu ya. Setiap kali dia kerja di lab begitu. Nah, dia memang orang yang sabar karena kerja di lab itu memang harus sabar, harus teliti, harus tekun begitu ya, mengamati proses demi proses. Tapi selalu ada sesuatu yang bikin dia nggak sabar, yaitu apa? Dia selalu menunggu jam istirahat. Kenapa? Karena setiap jam istirahat dia akan segera lari meninggalkan laboratorium, pergi ke gereja untuk berdoa. Dan itu adalah kerinduan dia. Kalau jam istirahatnya habis, kayaknya dia sedih gitu ya, kayaknya dia berat meninggalkan gereja, tapi ya dia harus kembali masuk ke laboratorium untuk meneruskan bekerja. Nah, ini yang disebut dengan panggilan awal. Jadi saudara-saudariku, bersyukurlah kalau di dalam hati kita ada kerinduan gitu ya untuk berdoa, kerinduan untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Nah, eh, kerinduan ini, saudara-saudariku, bisa terjadi dalam diri semua orang, dan kadang-kadang di dalam diri orang yang kita pikir kayaknya nggak mungkin, karena orang itu biasanya cerewet banget misalnya ya, atau nakal banget, atau aktif banget begitu. Kadang kita heran gitu ya, hah dia gitu ya, kepingin doa. Nah ini saya mau titip pesan ke Anda semua, jangan pernah keluar dari kita kata-kata, sok suci gitu ya, atau tumben-tumben begitu. Jangan pernah keluar kata-kata seperti itu dari kita. Mengapa? Karena ketika orang ada kerinduan untuk berdoa gitu ya, terus kita bilang tumben gitu ya, atau apalagi alah sok suci gitu ya, itu kita menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang panggil dia gitu. Karena secara manusiawi, secara kodrati, kita ini manusia, mana betah gitu ya disuruh duduk diam berdoa. Jadi kalau kita ada kerinduan untuk duduk diam dan berdoa, pastilah itu karena Tuhan sendiri, saudara-saudariku, yang sudah menggerakkan kita menumbuhkan kerinduan itu di dalam hati kita. Karena itu jangan pernah keluar dari mulut kita, wah, yang benar aja nih orang kayak gitu berdoa gitu ya. Itu jangan pernah, jangan sampai memadamkan api orang. Sebaliknya, kalau kita sendiri yang dibegitukan orang, ya sudah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kita tetap datang kepada Tuhan dan berdoa. Karena Tuhan sendiri kok yang memanggil kita. Jadi kalau kita bertanya-tanya, saya tahu dari mana ya, saya dipanggil Tuhan atau enggak, begitu ya. Ya taunya dari ada kerinduan di dalam hati kita. Itu merupakan jejak panggilan Tuhan bagi kita. Nah, kemudian saudara-saudari yang terkasih, tahap selanjutnya adalah pengalaman lanjutan. Sesudah panggilan awal, kita dipanggil oleh Tuhan untuk berdoa, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yang kita sebut pengalaman lanjutan. Nah, pada tahapan ini, intensitas dan durasi meningkat. Maksudnya bagaimana? Kerinduan kita itu semakin besar dan doa kita itu semakin intens gitu ya. Intensitasnya semakin kuat, semakin sering, dan semakin lama. Durasinya meningkat. Kalau tadinya itu kita ya 15 menit juga berjuang begitu ya. Sekarang rasanya 20 menit pun kurang begitu. Nah, jadi itu ketika kita sudah semakin ditarik oleh Tuhan ya untuk semakin memasuki hadiratnya, untuk semakin tenggelam di dalam kehadiran Tuhan. Dan kemudian kerinduan kita semakin membara, dan kerinduan ini saudara-saudariku sudah lebih dari rindu ya. Jadi maksudnya seperti lagu tadi, bagaikan tanah kering yang tanah yang udah terpecah-pecah merekah begitu merindukan air.
Atau seperti yang sering kita nyanyikan juga, seperti rusa yang haus begitu ya, rindu akan air. Demikian juga kerinduan orang yang memasuki tahapan pengalaman lanjutan. Kerinduannya ini sudah sampai tahap haus gitu ya, betul-betul haus, kering dan butuh minum, betul-betul perlu minum gitu. Nah, pada saat itu saudara-saudariku, pengenalan akan Allah juga semakin mendalam. Kadang orang jadi tiba-tiba mengerti tentang Tuhan walaupun dia nggak kuliah teologi, nggak baca buku apa-apa, tapi tiba-tiba dia jadi lebih mengerti tentang Tuhan. Saya beri contoh, misalnya Santa Teresia Lisieux. Ketika dia masih kecil, dia mau menerima komuni pertama. Nah, kakaknya Selin tanya begini ke Teresia, Teres, besok kamu akan menerima komuni pertama. Memang kamu percaya kalau Tuhan itu ada di dalam hosti? Lalu Teresia dengan polosnya bilang, percaya. Lalu Selin bilang lagi, tapi Teres, Tuhan itu maha besar. Masa iya Tuhan yang maha besar itu masuk ke dalam hosti yang kecil? Hosti itu kecil loh, bisa masuk ke mulut kita. Lalu Teres jawab begini, loh, apa susahnya? Tuhan memang maha besar, tapi dia juga maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Apa susahnya buat Tuhan untuk hadir dalam hosti yang kecil? Saudara-saudari, ini memang jawaban yang polos gitu ya, jawaban yang lucu, jawaban seorang anak kecil, tetapi mengandung kebenaran teologi yang besar. Kenapa si Teres kecil ini bisa jawab dengan sangat tepat? Karena Teres sejak kecil dia sudah begitu dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai dia bilang, tidak pernah terlewatkan lebih dari 3 menit tanpa aku memikirkan Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa persatuan dia, kedekatan dia dengan Tuhan yang intens, yang durasinya juga luar biasa, itu membuat dia mengenal Tuhan semakin lama semakin dalam. Walaupun dia tidak kuliah teologi, walaupun dia waktu itu masih kecil, belum menjadi seorang suster, walaupun dia tidak pernah baca buku-buku teologi yang tebal-tebal begitu. Nah, atau seringkali juga bukan kita semakin mengenal Tuhan, tetapi kita semakin mencintai Tuhan. Jadi entah mengapa begitu ya, tanpa kita mengerti dan tanpa kita usahakan juga begitu, tahu-tahu kita semakin mencintai Tuhan. Entah bagaimana. Jadi misalnya beberapa tahun yang lalu kita sudah mengalami hidup baru, tapi kita merasa ya cinta Tuhan sih cinta, tapi ya oke lah biasa aja gitu ya. Tapi sekarang makin lama tanpa kita bisa jelaskan, kita semakin mencintai Tuhan begitu. Nah, ini bisa bisa dua-duanya bisa salah satu. Jadi bisa kita semakin mencintai Tuhan dan di waktu yang sama kita semakin mengenal Tuhan tanpa kita mengerti dari mana. Atau salah satu, semakin mengenal Tuhan atau semakin mencintai Tuhan. Dan saudara-saudariku, di pengalaman lanjutan ini, tadi kan saya katakan bahwa pengalaman akan Tuhan itu terjadi kontak langsung antara roh Allah dengan roh kita. Sehingga bukan sesuatu fenomena yang spektakuler begitu ya. Tapi pengalaman yang sejati ini, yang sudah sampai pengalaman lanjutan, seringkali, tidak selalu ya, seringkali memang melimpah sampai ke emosi. Jadi dalam arti ketika kita sungguh mengalami Tuhan, tanpa kita bisa jelaskan kita merasa sukacita atau kita merasa mendapat kekuatan gitu ya, mendapat peneguhan atau kita merasa seperti kita menjadi begitu sabar begitu ya, bisa menerima semuanya begitu. Walaupun kesulitan tidak berlalu, tapi kita bisa menghadapi dengan cara yang berbeda. Nah, bedanya dengan emosi biasa, kalau emosi biasa, saudara-saudariku, itu tidak memberikan efek apa-apa terhadap diri kita. Tapi kalau itu pengenalan akan Tuhan yang real, yang kemudian melimpah sampai ke emosi, itu memberikan efek yang luar biasa di dalam diri kita, begitu. Jadi entah itu melimpah sampai ke emosi atau tidak melimpah sampai ke emosi, itu tetap memberikan efek yang mendalam di dalam jiwa kita. Nah, tidak melimpah sampai ke emosi itu maksudnya bagaimana?
ya kita hanya ya tenang saja, begitu ya, tenang. Jadi tidak ada seperti kayak sukacita gitu ya, atau seperti kayak ada wah semangat baru begitu ya, tidak ya, tapi ya, ya cuma biasa yang cuma ada tenang begitu. Nah, saudara-saudariku, kita masuk ke tahap selanjutnya yang disebut dengan sentuhan mistik, atau seringkali juga kita mengistilahkan dengan persatuan transforman. Mengapa disebut persatuan transforman? Karena terjadi persatuan antara kita dengan Tuhan, dan persatuan itu memberikan transformasi bagi kita. Nah, definisinya apa? Artinya apa? Jadi, sentuhan mistik ini namanya juga sentuhan ya, berarti ada kontak. Tapi lagi-lagi saya tekankan bukan kontak secara fisik, saudara-saudariku, tapi kontak antara roh Allah dengan roh kita. Suatu kontak yang membawa kita kepada persatuan. Persatuan seperti apa? Oleh Teresa Avila diibaratkan seperti air sungai yang mengalir, 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 lalu bermuara di lautan dan kemudian masuk ke samudera lepas. Akhirnya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang tadinya air sungai, mana yang tadinya air laut, karena sudah demikian bersatu. Atau Santo Yohanes Salib mengibaratkan seperti kayu api yang disusun-susun kemudian dibakar. Kayu api itu ibaratnya jiwa kita, lalu dibakar oleh api itu ibaratnya adalah Roh Kudus yang membakar jiwa kita. Apa yang akan terjadi? Awalnya kayu itu membara, kemudian akhirnya menyala menjadi api, dan kayu itu terbakar habis menjadi api, sampai kita tidak bisa lagi membedakan mana yang tadinya kayu, mana yang tadinya api. Nah, demikian juga saudara-saudariku, persatuan yang dirindukan Allah terjadi antara jiwa kita dengan Dia. Seperti air sungai yang menyatu dengan air samudera, seperti kayu yang menyatu dengan api yang membara. Demikian juga kita diundang untuk bersatu dengan Allah, sehingga kita ini semakin lama semakin ilahi. Nah, sentuhan mistik ini merupakan tahap persatuan dengan Tuhan, dan itu menghasilkan sebuah kebahagiaan. Biasanya tertanam erat dalam jiwa, tak terlupakan. Efeknya apa? Efeknya itu memurnikan jiwa, menguatkan, menenangkan jiwa, dan mempersiapkan jiwa untuk persatuan ilahi yang lebih dalam. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, walaupun kita doa hening nih, seperti yang barusan kita lakukan, kita doa Yesus. Mungkin waktu doa kita tidak merasa apa-apa, begitu ya. Tidak mengalami apapun juga. Tapi percayalah bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Selama kita duduk diam di hadirat Allah dengan penuh cinta kepada Dia, saat itu Roh Kudus bekerja. Sehingga tahu-tahu tanpa kita sadari, suatu saat itu kita mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi misalnya, dulunya itu kita orang yang rasanya itu sangat terikat begitu ya dengan judi, misalnya saya ambil aja yang ekstrim ya. Terus sekarang kita betul-betul lihat pun nggak mau begitu misalnya. Nah ini kan berarti ada sebuah pemurnian di jiwa kita. Jadi misalnya ini sih baru-baru aja begitu ya, ada seorang seorang teman saya, dia bilang apa dia tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia kepingin jadi frater gitu loh. Padahal saya betul-betul tahu selama ini dia itu pacaran terus gitu loh. Pokoknya silih berganti, pokoknya nggak punya pacar gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba dia bilang bahwa dia ingin jadi frater begitu. Nah, ada sebuah pemurnian di sini, kemudian memberikan kepada kita kekuatan. Ini sentuhan-sentuhan mistik yang membuahkan atau memberikan efek-efek yang langsung ke dalam diri kita. Jadi saudara-saudariku, seperti yang dikatakan oleh Teresia Lisieux, doa hening itu ibaratnya seperti kain kanvas, begitu. Kain kanvas itu lambang dari jiwa kita yang sedang dilukis oleh seniman ilahi yang tidak lain adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu hendak melukiskan sebuah keindahan yang sangat indah, yang sangat ilahi di jiwa kita. Untuk bisa terlukis dengan indah, syaratnya adalah jiwa kita tentu harus diam, begitu kan? Tidak lari-lari, tidak kemana-mana. Artinya kita mau duduk diam di hadirat Allah.
Nah, pada saat itulah Roh Kudus bekerja, membuat jiwa kita semakin indah dari hari ke hari, semakin ilahi dari waktu ke waktu, membuat kita lebih murni, memurnikan kita dari banyak hal, membuat kita lebih kuat untuk meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan kelemahan dan cacat celah kita, memberikan ketenangan dan mempersiapkan untuk persatuan ilahi yang lebih dalam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, persatuan ilahi yang lebih dalam ini itu adalah sebuah persatuan antara jiwa kita dengan Tuhan yang membuat manusia itu lebih ilahi daripada manusia gitu ya. Jadi saya beri gambaran begini. Kita tahu bahwa manusia itu ada banyak di dunia ini ya. Nah, secara kodrati, secara manusiawi, kita manusia itu ya kayaknya sama semua gitu kan. Matanya dua, telinganya dua, kalau nggak cacat ya, semuanya kita sama. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang merindukan Tuhan, ada yang nggak pernah mikirin Tuhan sama sekali. Ada orang yang begitu menyesali dosa-dosanya, begitu rindu untuk bertobat begitu ya. Tapi ada orang yang berdosa terus begitu. Kok beda? Nah, yang membedakan ini adalah rahmat. Ketika orang dia semakin lama semakin ilahi, maka dia semakin serupa dengan Allah. Dalam arti dia begitu penuh cinta, dia menjadi mencintai surga, dia menjadi mencintai sesama, dan itu yang dimaksud dengan semakin bersatu dengan Tuhan. Nah, oleh Santo Yohanes Salib, orang-orang yang begitu rindu dengan Tuhan itu dikatakan dia mengalami luka-luka cinta ya. Luka, tapi luka yang indah, luka yang sehat. Mengapa dikatakan luka yang indah, luka yang sehat? Karena luka ini terjadi karena ia begitu merindukan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak sih, kayak kalau kita lagi merindukan orang gitu ya, kangen banget, saking kangennya tuh kayak hati sampai bolong gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi artinya kita begitu-begitu rindunya sampai akhirnya itu dianggap seperti luka. Tapi ini adalah luka yang indah. Mengapa? Karena semakin kita merindukan Tuhan, berarti jiwa kita semakin sehat. Semakin kita merindukan Tuhan, berarti hati kita semakin terbuka untuk menerima rahmat-rahmat Tuhan. Nah, mungkin kan yang jadi pertanyaan, aduh dari tadi teori terus, sekarang praktisnya itu gimana sih caranya supaya mendapatkan pengalaman akan Tuhan, begitu ya? Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saudara-saudariku, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan, yaitu bahwa pengalaman Tuhan yang otentik itu tidak melibatkan panca indera secara langsung, jadi dia bersifat spiritual, dan pastinya ada buah-buah positifnya. Nah, buah-buah positifnya apa? Ada transformasi yang mendalam dalam karakter dan tingkah laku. Makanya seringkali disebut persatuan transforman. Nah, transformasi itu dalam hal apa? Antara lain peningkatan kebajikan-kebajikan. Jadi kita misalnya menjadi lebih sabar, menjadi penuh sukacita, lalu kehidupan batin kita menjadi lebih stabil, begitu ya. Nggak terlalu girang-girang amat, lalu sedih-sedih banget, lalu ketakutan, lalu cemas, nggak seperti itu ya, tapi lebih stabil. Dan kita semakin dipersiapkan lagi dalam persatuan ilahi yang lebih dalam. Nah, sekarang saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa catatan bahwa pengalaman akan Tuhan itu melampaui apa yang bisa kita ciptakan. Jadi artinya, kita tidak bisa menciptakan ini, saudara-saudari, ini adalah anugerah gitu. Dan semua pengalaman akan Tuhan itu membawa transformasi yang mendalam, menyiapkan jiwa untuk persatuan yang lebih dalam, dan antara orang satu dengan orang lainnya itu bervariasi. Bahkan orang yang sama itu juga tidak selalu sama. Bervariasi dalam hal apa? Dalam hal intensitasnya. Jadi misalnya kadang kita begitu intensnya dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan, tapi kadang nggak rindu banget, tapi kerinduan itu tidak hilang, begitu ya, tetap ada, begitu. Seperti kayak kobaran api, kadang dia begitu membara, atau kadang ya berkobar kecil, tapi kobaran itu tidak hilang.
Dan kemudian bervariasi juga dalam manifestasinya. Jadi kadang kita merasa ya tenang begitu ya, atau kadang melimpah sampai ke emosi sampai kita kayak rasanya semangat banget gitu ya, walaupun kita capek, walaupun kita sibuk, tapi semangat ini betul-betul tidak kunjung padam. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mewartakan sukacitanya. Yang jelas itu semua mengarah pada pertumbuhan spiritual. Nah, saudara-saudari, saya akan mengajak Anda untuk menonton sebuah video, dan dari video ini semoga kita bisa mengerti secara konkret, yaitu bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam doa-doa kita. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita melihat video bagaimana Petrus berjalan di atas air. Nah, saudara-saudariku, sebetulnya demikianlah seharusnya kita berdoa apabila kita sungguh ingin bertemu dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Santa Teresa dari Avila berkata, "Jika engkau berdoa, janganlah banyak berpikir, tapi banyak mencinta." Bayangkanlah Petrus di tengah badai yang bergelora, di tengah gelombang laut yang dahsyat. Ketika dia melihat Yesus, dengan penuh cinta, dengan semangat, dia mau datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Marilah." Petrus tidak berpikir bahwa air laut itu bisa menenggelamkan dia. Petrus tidak berpikir bahwa angin itu bisa menghempas dia. Tapi dia hanya melihat figur Yesus saja. Demikian juga saudara-saudari, kalau kita mau berdoa dan berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa kita, jangan banyak berpikir, tapi banyak mencinta. Karena Yesus itu adalah Allah, Allah adalah kasih. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4. Karena itu saudara-saudariku, apabila kita dengan penuh cinta datang kepada Yesus, kita akan bisa berjalan di atas air itu, berjalan di lorong-lorong doa menuju kepada Yesus. Syaratnya apa? Kita dengar panggilan Yesus, sebagaimana Yesus memanggil Petrus, "Marilah." Dan kata "marilah" itu, saudara-saudari, juga bergema di dalam hati kita masing-masing.
ketika dengan penuh cinta kita mau datang kepada Yesus. Ketika Petrus berjalan menuju Yesus, lalu dia mulai merasa angin yang kuat, dia mulai merasa badai yang besar, dan kemudian perlahan ia tenggelam. Saudara-saudariku, dalam doa kita sering melantur. Dalam doa kita akhirnya sering gagal dan kemudian kita pergi. Kenapa? Karena saat itu fokus kita bukan ke Yesus lagi. Sama seperti Petrus yang fokusnya itu tidak ke Yesus lagi, tapi ke gelombang dan ke air laut. Demikian juga, kalau kita fokusnya kepada yang lain-lain, maka Yesus bukan lagi menjadi harta yang utama bagi kita. Apa yang memenuhi pikiran kita, apa yang memenuhi hati kita, itulah yang menjadi harta kita. Karena itu, saudara-saudariku, saat ini kita harus memiliki tekad bahwa Yesus itu adalah harta kita yang paling berharga, harta kita satu-satunya. Maka kembalikan fokus Anda kepada Yesus, maka Anda akan menjumpai Yesus dalam doa Anda. Dan kemudian kita lihat, Yesus menuntun Petrus kembali ke perahu, dan angin pun redalah. Dan pada saat itu, Petrus bersama semua murid sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Seringkali kita dalam kehidupan ini juga mengalami ketakutan, mengalami badai, dan juga dalam kehidupan doa kita. Kita mengalami kekeringan yang luar biasa, kita merasa lelah. Namun kalau kita terus setia mencintai Yesus, terus setia memboroskan waktu, terus setia untuk duduk diam di hadirat Allah, maka badai itu akan berlalu bersama Yesus. Dan seringkali Yesus membiarkan itu terjadi untuk apa? Agar kita dibawa kepada pengenalan yang baru akan Yesus. Sama seperti Petrus dan para murid, ketika waktu itu mereka mengenal Yesus secara baru dan mengakui Yesus, Engkau sungguh Anak Allah. Dan kemudian ketika mereka mendarat di daratan, apa yang terjadi? Hati mereka begitu berkobar-kobar, mereka mewartakan Yesus kepada semua orang. Itulah buah-buah yang nyata dari hidup doa kita, saudara-saudariku. Kita semakin mencintai Tuhan dan semakin rindu agar makin banyak jiwa-jiwa yang juga mencintai Tuhan. Saudara-saudariku, jangan pernah lelah untuk duduk diam di hadirat Allah. Semakin kita tidak mengalami apa-apa, semakin bagus. Karena itu berarti kita mau duduk diam dengan cinta yang tanpa pamrih kepada Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tadi juga ada Ibu Paulina, suster yang komentar bahwa berarti mungkin yang penting itu fokus ya, tidak terganggu dengan pengalaman-pengalaman itu, suster. Waktu di awal tadi ya suster cerita juga, kadang kita memakai imajinasi kita atau memakai indera kita. Itu bisa ditambahkan misalnya. Iya, ya betul sekali. Jadi kita seringkali menyangka bahwa penghiburan-penghiburan rohani itu adalah Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih dari penghiburan rohani. Jadi apakah salah menerima penghiburan rohani? Tentu tidak ya. Kalau itu berasal dari Tuhan, tentu kita sangat bersyukur. Dan penghiburan rohani itu memang berguna buat kita. Karena penghiburan rohani itu misalnya ketika doa air mata mengalir, atau ketika doa kita melihat sinar terang gitu ya, atau kita seperti mendengar suara dari dalam hati kita, jangan takut begitu. Itu semua penghiburan rohani yang memang bisa memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan untuk meninggalkan segala kelemahan atau cacat celah kita begitu. Tapi perlu diingat, jangan pernah mencari penghiburan rohani. Mengapa? Karena yang harus kita cari adalah Tuhan, bukan penghiburan rohani. Jadi sama seperti seorang bapak beri coklat ke anaknya, yang harus kita cari adalah bapaknya, bukan coklatnya. Begitu. Nah, seringkali orang itu mencari coklatnya, mencari penghiburan rohaninya, dan itu akhirnya bisa membawa orang kepada ketersesatan. Jadi pengalaman Allah yang otentik itu adalah justru semakin kita tidak mengalami apa-apa secara fisik, itu semakin baik. Kalau kita nggak mengalami apa-apa, tapi kita percaya Tuhan itu ada,
kita bertumbuh dalam iman. Kita nggak mengalami apa-apa, tapi kita tetap setia mencintai Tuhan, cinta kita menjadi tulus tanpa pamrih. Kita nggak mengalami apa-apa, kita tetap duduk berdoa, maka harapan kita bertumbuh. Iman, harapan, dan kasih ini yang paling dibutuhkan untuk keselamatan dan kekudusan. Dan iman, harapan, dan kasih itu justru merupakan buah dari karya Tuhan yang bekerja langsung di dalam roh kita, gitu. Jadi roh kita itu telah dibuat oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih justru ketika kita tidak mengalami apa-apa. Ya, terima kasih Suster. Suster, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Bobi ya. Ini menyangkut tadi dengan yang slide awal ya. Pengalaman perjumpaan dengan Allah, apakah tidak dapat menyentuh daya jiwa dan intelektual kita, Suster? Bagaimana seperti kemarin banyak umat berjumpa dengan Paus Fransiskus dan sangat bersukacita besar. Apakah itu bisa juga disebut perjumpaan dengan Allah, Suster? Ya, terima kasih banyak. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Jadi saudara-saudariku, Santo Yohanes Salib menggambarkan bahwa indera-indera kita itu ada indera-indera fisik yang kita tahu panca indera ini ya, mulut, mata, dan sebagainya. Juga ada indera-indera batin. Nah, indera-indera batin itu adalah daya-daya batin kita ya, pikiran kita, kehendak kita, ingatan kita. Itu juga indera-indera batin yang dipakai Tuhan untuk bekerja. Nah, pasti Anda pernah dengarkan istilah bahwa mata itu jendela jiwa. Artinya ketika mata menangkap sesuatu, maka itu menjadi makanan bagi jiwa kita. Nah, demikian juga saudara-saudariku, Tuhan itu bekerja lewat indera-indera fisik kita dan indera-indera batin kita. Dalam arti begini, bisa jadi Tuhan, kita lihat Paus Fransiskus dengan mata fisik ya, entah langsung atau lewat YouTube misalnya. Dan kemudian dari situ Tuhan bekerja secara pribadi di dalam roh kita itu sesuai dengan yang tadi ya, kontak lewat mata, dan kemudian membuat kita sadar, oh ada Paus Fransiskus datang. Kemudian kognitif kita mengerti, oh Paus Fransiskus itu orangnya baik ya, dia membawa perdamaian, dia membawa kesetaraan, dia menghidupkan kesederhanaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian sesudah itu, sesudah kognitif mengerti, kemudian afeksi kita dibuat bekerja gitu ya. Jadi ini indera batin dalam kehendak, aku ingin seperti dia begitu, atau aku suka dengan ajarannya. Itu juga karya Tuhan ya. Tanpa kita sadari, Tuhan itu memakai Paus Fransiskus untuk semakin mengenal Tuhan dan untuk semakin tersemangati untuk mengikuti teladannya lewat Paus Fransiskus. Nah, dan kemudian pasivitas. Pasif itu ketika kita merasakan bahwa apa yang sudah kita tangkap itu semua tanpa kita sadari kemudian mengubah kita gitu ya. Jadi kalau tadinya kita itu tiap kali makan nasi dibuang-buang, sekarang lihat Paus Fransiskus, ingat Laudato Si, kita makan walaupun udah kenyang kita makan terus itu misalnya begitu ya. Jadi membawa perubahan begitu. Jadi betul sekali bahwa semua yang ada dalam diri kita, indera fisik maupun indera batin, itu bisa dipakai Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Suster, ada pertanyaan kedua nih. Suster mau tanya, duduk diam di kaki Yesus, maksudnya bagaimana? Apakah meditasi, atau berdoa dalam hati, atau mendengarkan suara Tuhan? Mohon dijelaskan lagi. Dan apakah harus di ruang sakramen Maha Kudus? Oke. Duduk diam di kaki Yesus itu artinya bisa banyak arti ya. Artinya tuh begini, kalau kita berdoa, memang kita perlu berdoa pakai hati, bukan berdoa pakai otak begitu ya, pakai pikiran begitu. Jadi artinya seperti tadi disampaikan oleh Teresa Avila, ketika berdoa, marilah kita banyak mencinta, jangan banyak berpikir. Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Alami orang-orang itu terhambat dengan pikirannya, sehingga akhirnya karena banyak berpikir, dia tidak sampai kepada Tuhan. Jadi misalnya gini ya, aku mau berdoa di kaki Yesus, lalu mulai mikir, maksudnya berdoa di kaki Yesus itu kita duduk di kakinya, apa salahnya kalau di lututnya?
apa salahnya kalau Yesus duduk juga, nggak usah berdiri. Akhirnya jadi kita nggak sampai kepada Yesus, tapi berpikir terus begitu ya, otak kita muter-muter terus. Nah, jadi saudara-saudariku, berdoa di kaki Yesus itu artinya apa? Ya sudah, akhirnya terserah kepada pribadi masing-masing. Jadi biasanya kan ketika kita berdoa dalam hati ya, itu dengan bimbingan Roh Kudus kita berdoa dari hati, Tuhan, aku datang kepadamu, izinkan aku duduk di kakimu, begitu ya. Nah, ketika dia berdoa begitu, entah apa yang ada di hatinya dan pikirannya, mungkin dia merasa seperti Magdalena yang dengan penuh dosa, begitu ya, ingin mencintai Yesus dan mencuci kakinya dengan rambutnya, begitu ya. Jadi itu ada disposisi batin antara pertobatan dan cinta gitu ya. Jadi ada disposisi batin sangat mencintai Yesus sehingga ingin dekat sekali dengan Yesus begitu ya. Tapi di satu sisi merasa sangat berdosa sehingga merasa lebih baik di kakinya saja begitu ya. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga orang yang kalau ya Tuhan, aku datang kepadamu, biarkan aku duduk diam di kakimu, begitu ya. Nah, ini mungkin dia merasa seperti Maria, saudarinya Marta, yang dengan penuh cinta ingin mendengarkan Yesus yang bercerita macam-macam, begitu ya. Atau ketika Tuhan, aku ini itu pokoknya dekat dengan Yesus gitu, nggak kepikir kenapa kaki atau lutut atau tangan gitu ya, tapi ya begitu saja gitu ya. Jadi kita tidak usah terjebak untuk memikirkan apa sih artinya duduk diam di kaki Tuhan begitu. Jadi itu sesuai dengan dorongan hati masing-masing karena ketika kita berdoa, Roh Kudus itu yang membimbing kita. Lalu apakah harus di ruang sakramen Maha Kudus? Jawabannya ya tidak harus begitu. Tuhan ada di mana saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sister. Cukup jelas ya. Nah, Sister, satu lagi dari Pak Bambang. Pak Bambang ini cerita, jadi dalam melakukan tugas sederhana kita sehari-hari, bila dengan hening, kadang batin ditarik untuk mendengarkan bimbingan dan perenungan yang lembut dalam hati terdalam sambil jalan. Bagaimana kita menyikapi saat ini? Apakah kesendirian kita dengan hati tertuju kepada Tuhan sebaiknya boleh diteruskan sampai hilang sendiri? Karena sering datang dan sering hilang. Terima kasih untuk pertanyaannya, pertanyaan yang mendalam ya. Ya, orang-orang tertentu begitu ya, itu memang sering mengalami hal itu. Jadi ada saat-saat Tuhan itu menarik kita untuk lebih dekat dengan Dia dan kita kayak dibawa keheningan dan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi misalnya ketika kita lagi jalan gitu ya, kadang tahu-tahu kita seperti ditarik keheningan atau bisa juga kita lagi ingat Yesus terus tenang sebentar kayak bisa tahu-tahu langsung masuk ke dalam hati kita dan langsung hening begitu. Itu memang bisa terjadi. Nah, saran saya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda mengalami hal itu bersyukur begitu ya. Dan momen itu bisa kesan itu biasanya tidak mudah untuk dilupakan. Nah, ketika kita mengalami itu, walaupun mungkin hanya beberapa detik saja atau beberapa menit saja, itu buah-buahnya akan langsung ada bagi diri kita. Pasti langsung ada rahmat-rahmat itu. Tapi maksud saya begini, kalau Anda sebetulnya sedang ada tanggung jawab ya, ada sebuah kesibukan yang menjadi tanggung jawab Anda yang harus Anda selesaikan, maka tetaplah selesaikan tanggung jawab Anda. Jangan ketika kita lagi kerja terus tahu-tahu hening begitu ya, lalu kita diam dan kita tidak bekerja lagi, padahal tanggung jawab kita harus diselesaikan. Nah, jangan seperti itu. Jadi tetap saja selesaikan tanggung jawab kita. Nah, yang mau saya sampaikan adalah begini, rasa hening itu memberikan kesan yang mendalam dan tidak mudah dilupakan, dan akan memberikan langsung efek dan rahmat-rahmat di dalam diri kita. Ketika kita sudah tenang, misalnya malam hari sebelum tidur, lalu kita teringat lagi momen-momen itu ketika kita ditarik dalam keheningan dalam sekejap, kita ingat lagi, maka rahmat itu akan muncul lagi saudara-saudariku dan kesan itu akan muncul lagi gitu loh. Jadi itu adalah kesan yang tidak akan mudah dilupakan. Jadi ya bersyukur tapi jangan menenggelamkan diri dalam keheningan tapi tetap bekerja, selesaikan tanggung jawab Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih, Suster. Mungkin
Pak Bambang cukup jelas ya sepertinya. Suster, ini memang waktunya sudah cukup malam, tapi ada satu pertanyaan lagi, Suster, dari Oki, karena ini mungkin saya rasa banyak ya yang mengalami seperti ini. Nah, pertanyaannya gini, Suster. Pada saat doa hening, pikiran saya tidak pernah berhenti, selalu lari kayak monyet, Suster. Bisa fokus hanya beberapa menit, lalu pikiran melantur lagi. Ini sudah terjadi bertahun-tahun, masih tetap seperti ini saat doa. Nah, ini gimana cara mengatasi hal seperti ini? Mohon sarannya, Suster. Terima kasih. Oke, baik. Pertama saya mau kasih tips dulu, tapi dengan catatan ya, ingat baik-baik. Tips ini memang tidak berlaku untuk semua orang. Namanya tips ya cocok-cocokan gitu ya. Karena cocok buat saya mau bagi, semoga cocok untuk Anda gitu ya. Jadi begini, biasanya sebelum doa hening atau doa Yesus begitu ya, awal itu saya sambil menarik nafas dalam-dalam, lalu mendengarkan suara di sekeliling atau merasakan baju yang ada di tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangunkan dulu kesadaran saya gitu ya, awareness-nya itu muncul dulu gitu ya. Jadi saya sadar saya ada saat ini, saya sadar saya ada di mana begitu ya. Jadi suara-suara yang ada itu membangkitkan kesadaran saya. Ini penting mengapa? Ketika kita mulai sadar, kita tidak akan terlalu mudah untuk melantur karena ini akan lebih membantu kita untuk fokus. Nah, sesudah sadar, mengatur pernafasan, lalu mulai menyadari kehadiran Tuhan. Jadi hati dan pikiran diarahkan kepada Tuhan. Nah, sesudah itu, sekali lagi ini tips ya, cocok-cocokan ya. Sesudah itu, saya mulai sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan itu sangat mencintai saya, sangat mencintai saya, sangat mencintai saya. Sehingga hati saya itu begitu dipenuhi dengan kasih, sehingga rasanya yang ada itu cuma saya mencintai Tuhan, saya mencintai Tuhan begitu. Karena Allah adalah kasih, maka dia hanya dapat dijangkau dengan kasih. Nah, karena itu ketika kita sudah rasanya begitu, mengalami dicintai Tuhan, dan merasa begitu mencintai Tuhan, saat itu kita mulai tenggelam dalam keheningan, begitu. Nah, tips selanjutnya adalah bahwa pelanturan itu sangat-sangat wajar dan alami terjadi. Karena memang kita manusia seperti itu, pikiran kita gitu ya, seperti tadi dikatakan kayak monyet, meloncat ke sana, meloncat ke sini. Tapi pada saat seperti itu, jangan khawatir gitu loh. Ketika kita sudah begitu mencintai Tuhan, semuanya kita terarah ke Tuhan begitu ya. Itu ibaratnya kayak gini. Kayak kita lagi ngobrol berdua nih, misalnya saya dengan Pak Sampono nih lagi ngobrol berdua dan asik banget ngobrol gitu ya, fokus dengan obrolan-obrolan tentang Yesus. Lalu di luar nih, di samping kiri, di samping kanan, itu banyak anak-anak kecil main, jerit-jerit, teriak-teriak. Terdengar sih di telinga, terdengar, tapi nggak apa-apa, saya dengan Pak Sampono itu tetap asik ngobrol gitu loh. Sama sekali tidak terganggu walaupun terdengar. Nah, demikian juga pelanturan itu. Pelanturan itu ya biarlah, nggak apa-apa. Dia melantur ke sana, melantur ke sini, ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap begitu mencintai Tuhan dan membiarkan Tuhan mencintai kita, begitu. Jadi seperti itu saudara-saudariku. Atau kalau memang betul-betul kedistrak banget, kedistrak itu artinya betul-betul terputus sekali gitu ya pelanturannya, ya ulang lagi dari awal begitu. Kemudian arahkan lagi kepada Yesus. Kalau dari awal sampai akhir begitu terus kedistrak lagi, tidak apa-apa. Jangan lupa tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan sekalipun doaku adalah pelanturan dari awal sampai akhir, nggak apa-apa. Karena kalau kita doanya masuk terus gitu ya, itu kan enak banget gitu ya. Semua orang juga senang berdoa. Tapi coba kita doa bertahun-tahun isinya melantur terus tapi masih setia berdoa. Maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah cinta kita yang tanpa pamrih kepada Tuhan. Walaupun cuma melantur terus tapi kita tetap setia berdoa. Dan percayalah buah-buahnya tidak akan hilang. Terima kasih.